فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kondisi-kondisi apa saja yang diperbolehkan untuk menjamak salat. Perkara yang paling kuat dalilnya yaitu kondisi yang pertama, boleh dijamak salat dengan sebab apa? Iqra. Yang pertama, dan ini tidak ada khilaf padanya. Ketika apa? Safar. Nah, yang kedua sakit. Nah, dan sakit yang rajih termasuk udzur yang diperbolehkan seorang untuk menjamak. Kemudian yang ketiga kemarin kita bahas yaitu hujan. Nah, namun mengenai hujan, nah kesimpulan permasalahan ini bagaimana? Indahnya apa Abdul Bar? Boleh menjamak tapi yang lebih utama untuk tidak menjamak. Nah, boleh menjamak tatkala memang ada masyaqqah dikarenakan hujan tersebut, tapi yang lebih utama tidak menjamak. Nah, dikarenakan tidak kita dapati Nabi SAW dalam satu riwayat pun beliau menjamak salat dengan sebab hujan. Padahal dalam hadis Anas, nah terjadi pada saat itu hujan selama 1 pekan penuh. Demikian pula ilah-ilah yang lain, ikhwanifillah, sama dengan perkara hujan. Baik, apabila memang ada masyaqqah untuk kemudian berkumpul kembali di salat berikutnya berat, maka nah menjamak itu tidak mengapa. Kita masuk pada al-mas'alatu tsaniyah fi haddil jam'il masyru', tentang batasan jamak yang disyariatkan. Qala wa haddul jam'il masyru'i huwa al-jam'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri. Batasan jamak yang disyariatkan yaitu menjamak antara salat zuhur dan asar, wal maghribi wal isya, dan maghrib serta isya. Bin nisbati lil musafiri wa man fi hukmih, berhubungan atau hukum jamak ini ikhwanifillah disyariatkan bagi musafir dan siapa saja yang sehukum dengan hukum musafir. Dari mereka-mereka yang memiliki masyaqqah tatkala tidak menjamak, seperti orang sakit. Wa kadzal jam'u fil hadari bisababil matar wa ma fi hukmih. Demikian pula menjamak di waktu mukim. Al-hadar sama dengan mukim, dengan sebab hujan serta apa saja yang satu hukum dengannya. Dan tadi yang rajih bahwasanya menjamak karena hujan ini khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Fayajuzu bainal isya'aini wa dhuhrain, dan boleh melakukan jamak ini antara dua salat
yang dinamakan dengan al-isya'ain, yang dimaksud adalah al-maghrib wal isya'. Disebut dengan isya'ain tagliban. Nah, demikian pula zuhrain, yang dimaksud adalah zuhur dan asar. Sebagaimana dalam catatan kaki, al-isya'an al-maghrib wal isya' wal zuhran al-zuhru wal asru, wa qad utliqa ismu ahadihima 'ala al-akhar tagliban. Nah, sebagaimana bapak dan ibu kemudian dengan diistilahkan dengan apa? Abawan. Abu Bakar dan Umar diistilahkan dengan Umaron. Baik. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-madhi qabla qalil. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah lewat, baru saja. Waqad fa'alahu Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Dan sungguh Abu Bakar dan Umar serta Utsman telah melakukan yang demikian, yaitu melakukan jamak. Wa li'anna al-'illata min al-jam'i baina al-isya'aini wujudul masyaqqah wa hiya fi adh-dhuhraini aydha. Ini untuk menunjukkan di sana ada khilaf yang menyatakan bolehnya menjamak hanya pada salat maghrib dan isya. Tapi yang rajih boleh selama ada udzur tersebut, boleh juga untuk melakukan jamak antara zuhur dan asar. Kenapa? Karena ilah yang karenanya diperbolehkan untuk menjamak pada salat maghrib dan isya, yaitu wujudul masyaqqah, adanya keberatan, kesulitan. Wa hiya fi dhuhraini aidha, dan ilah ini juga ada pada salat maghrib, salat asar dan zuhur. Baik. Ini permasalahan yang kedua sebenarnya telah kita lewati, kesimpulan saja. Bahwasanya yang disyariatkan untuk dijamak ya zuhur dan asar, maghrib dan isya, dengan sebab-sebab yang telah disebutkan di depan. Kemudian berhubungan dengan perkara jamak ikhwanillah, apakah ketika menjamak wajib untuk berurutan? Ini khilaf di kalangan para ulama. Dan yang rajih berurutan. Jadi dilakukan yang awal dulu, baru kemudian setelahnya, walaupun terjadi pada jamak takhir. Mereka berdalil dengan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan apabila dibalik ikhwanillah, apakah salat yang awal itu batal ataukah tidak? Misalnya ketika seorang salat menjamak zuhur dan asar, dia membalik asar dulu baru zuhur. Dan jelas yang seperti ini menyelisihi sunnah. Lalu apakah salat yang pertama batal? Jumhurul Hanabilah menyatakan bahwasanya yang pertama yang batal. Maka dia harus mengulangi setelah apa? Setelah salat yang kedua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan waktu-waktu salat tersebut secara berurutan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjamak antara salat, beliau menjamak secara berurutan, baik jamak takdim maupun takhir. Karena sebagian berpendapat ketika jamak takhir, ketika melakukan salat zuhur dan asar di waktu asar, maka melakukan salat asar dulu. Alasannya karena itu waktu asalnya.
kemudian baru sholat zuhur, ini salah. Nah, tapi disyaratkan urut ikhwanillah. Sehingga ketika dia melakukan terbalik, sholat asar dulu baru sholat zuhur, nah, maka sholat asarnya tidak sah karena dilakukan sebelum zuhur. Maka setelah sholat zuhur, dia harus mengulangi sholat asar. Nah, ini yang rajih dalam permasalahan tertib. Dan yang berhubungan dengan masalah apakah harus muwalah dalam artian bersambung setelah selesai sholat yang pertama langsung sholat yang kedua, ini juga khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, untuk bersambung, ada yang mengatakan tidak. Dan yang rajih ikhwanillah tidak dipersyaratkan untuk muwalah baik dalam jamak takdim maupun jamak takhir. Sebagaimana dirasikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini tafsir dari Syekhuna Yahya hafizahullahu taala. Dan telah datang riwayat dalam Sahih Bukhari bahwasanya Ibnu Mas'ud memisahkan antara dua salat yang dijamak tersebut dengan asya, yaitu ketika butuh asya atau dihidangkan asya itu diperbolehkan. Setelah salat 2 rakaat misalnya salat zuhur, kemudian dia mau menjamak, tapi sudah terlanjur dihidangkan makanan, ingin makan dulu boleh. Sehingga tidak dipersalahkan harus seketika itu juga setelah selesai sholat zuhur baru kemudian langsung sholat asar setelahnya. Hendaknya dia ketika butuh memisah antara keduanya, memisah karena suatu hajah, suatu kebutuhan atau suatu udzur. Apabila dia memisahkan antara dua salat yang dijamak tersebut tanpa ada udzur, maka ini khilafus sunnah. Baik, barakallahu fiikum. Naktabi.